Penjajah dari luar atau penjajah asing berhasil kita usir ya, setelah berjuang mati-matian sejak di era Nusantara hingga era kemerdekaan ya. Agresi militer Belanda berhasil kita usir. Namun penjajahan ternyata belum selesai, bahkan tidak selesai. Alasannya apa? Karena penjajah dalam negeri lebih mematikan, lebih dahsyat, lebih lembut modusnya, dan merusak sendi-sendi kehidupan. Ya, ini fakta. Korupsi terjadi di semua bidang kehidupan. Ya, ada penegak hukum. Ya, ada KPK, ada jaksa kepolisian. Ya, namun para bajingan, para penjajah dalam negeri benar-benar memanfaatkan kelemahan pemerintah, yaitu di bidang hukum, sehingga mereka merajalela, merusak, merampok, menjajah sumber daya alam, merusak segala hal yang mereka inginkan. BUMN pun mereka rusak, ya, padahal digaji oleh rakyat. Ya, penjajah dalam negeri betul-betul hebat. Salut saya, salut kinerjanya, benar-benar merusak seakar-akarnya, ya, sehingga mereka seakan-akan pahlawan di negeri ini. Solusinya cuma satu. Kalau pemerintah jujur, maka pemerintah harus berlandaskan cinta terlebih dahulu, kemudian membuat peraturan ya dengan cara hukuman mati bagi koruptor. Solusinya cuma itu. Karena apa? Penjara sudah tidak menakutkan lagi. Mau penjara dibuat dimanapun, di tengah pulau, di tengah lautan, dimanapun. Sekali lagi, penjara tidak pernah menakutkan bagi bajingan. Cuma satu yang menakutkan, yaitu hukuman mati. Maka untuk memberantas penjajahan yang ada di negeri ini, yaitu penjajah dalam negeri, ya, solusinya cuma satu, hukuman mati. Tidak ada dalil, tidak ada teori lagi. Karena apa? Mereka sudah merusak, ya, merusak seakar-akarnya, menghancurkan moralitas bangsa ini. Ya, korupsi, kolusi, nepotisme, bahkan negeri tercinta Indonesia, negeriku, disebut negeri Konoha yang memiliki arti negatif. Saya tidak rela. Sebagai anak negeri, saya tidak rela negaraku dihancurkan oleh para bajingan. Ya, saya tidak rela NKRI disebut negara Konoha. Saya ingin NKRI disebut negara merah putih, seperti leluhur kita yang berjuang mati-matian dengan nyawanya demi membebaskan bangsa ini dari penjajah. Saya mohon pemerintah, Pak Prabowo, Anda beserta jajaran Anda, jujurlah, ya, garanglah seperti dulu ketika Anda menyalonkan seorang presiden. Ingat, saya bukan buzzer, saya bukan siapa-siapa. Saya Renu, warga negara Indonesia sah, KTP Indonesia sah. Saya mohon kepada Pak Prabowo yang terhormat, Jenderal, tegakkan hukum di negaraku, di negara kita, Indonesia. Oke? Hanya itu permintaan saya. Saya hanya mengingatkan sebagai rakyat. Ya. Oke, Pak Presiden, saya mohon dengan hormat, tegakkan hukum di negeri ini selama Anda menjabat selama 5 tahun. Ya. Oke. Terima kasih Jenderal. Dan terima kasih bangsaku yang telah menonton video saya ini. Saya memohon, saya yakin banyak rakyat Indonesia menginginkan hukum tegak di semua lini, dari Sabang hingga Merauke.
Oke, semoga Jenderal Pak Prabowo berhasil mewujudkannya. Amin.